ada kesibukan di Subak Pak G. Nah, udah hadir. Oh, mohon maaf Pak karena belum pernah bertatap muka. Oh, G. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak klien Subaknya, Pak tahu G, Mangku Aste G. G. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyempatkan hadir di tempat ini sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan meriah ini Pak. Yeah. Nah, sebelumnya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Farid Pak. Saya kebetulan ditugaskan oleh perusahaan DGW Pak di wilayah khususnya Buleleng, Kabupaten Buleleng ini. Jadi mulai ujung timur sampai ujung barat dari Kecamatan Tejakule sampai Kecamatan Grogak, saya Pak di sini petugasnya Pak. Mungkin kalau bapak-bapak ketika ada saya lewat-lewat daerah sini, tegur sapa aja Pak, boleh ajak mampir, nanti siap saya mendampingi Pak, itu Pak, untuk mengenai tanaman cengkeh, durian dan yang lain-lain itu Pak, khususnya di bagian pupuknya Pak. Nah di sini Pak kita ada kebutuhan, kan kita di sini melihat di tanaman-tanaman durian ya Pak ya, pasti kayak jenisnya semua segala tanaman itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi Pak G, sehingga menunjang untuk kesehatan tanaman itu sendiri Pak. Nah di sini kebetulan kita sebagai petugas khususnya pupuk DGW Pak, saya mohon waktunya sebentar Pak G, paling ya sekitar 1 jam, ya setengah jam sampai 1 jam Pak, untuk menyampaikan memaparkan materi tentang pupuk DGW Pak. Boleh Pak? Boleh. Terima kasih Pak G. Nah di sini Pak, pupuk itu merupakan nutrisi Pak G. Jadi setiap tanaman pasti membutuhkan nutrisi untuk tumbuh pertumbuhannya. Nah di sini Pak, DGW itu apa namanya, tujuan kita kumpul di sini itu kita diskusi biasa aja Pak, santai aja Pak. Jadi kita sharing-sharing Pak. Nah di sini saya ada pengecualian Pak mengenai apa namanya, kayak hama, penyakit, itu nanti kita diskusikan di luar materi Pak, atau kita pas santai-santai. Jadi kita ya kan di sini juga ada banyak petugas Pak yang turut hadir. Jadi nanti kita sharing bebas saja Pak mengenai hama, penyakit. Di sini saya pengecualian mengenai pupuk DGW. Nah, seperti yang dilihat bapak-bapak di sekitar, di situ ada terpampang berbagai macam pupuk. Itu pupuk-pupuk yang sudah digunakan oleh Pak Denny Pak untuk pohon duriannya. Tapi Pak ada pengklasifikasian. Jadi ada yang untuk tanaman durian 1 sampai 3 tahun, ada yang 5 tahun ke atas atau yang siap berbuah. Nah itu berlaku untuk dicegah juga Pak ya. Cengkeh umurnya sekitar segitu Pak untuk menghasilkan buah Pak ya. Nah jadi hampir sama Pak tindakannya, cuman pengurangan di dosis pemakaiannya. Nah di sini saya ingin menyampaikan untuk kebutuhan yang telah dipakai untuk tanaman 1 sampai 3 tahun Pak. Jadi kemarin Pak Denny mengaplikasikan itu namanya NPK DGW Compaction Pak 15 plus TE Pak. Jadi kandungannya nitrogennya itu 15%, P nya 15%, dan kaliumnya 15%. Nah di DGW Pak pasti ada plus TE. Ada yang tahu nggak Pak TE itu apa Pak? Nah TE itu Pak trace elemen Pak, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro sekundernya. Sebenarnya di sini ada tambahan makro sekunder Pak, yaitu magnesium. Cuman ini ada kemasan yang baru, jadi langsung plus TE semua. Gitu. Jadi ada unsur zinc, ada unsur boron dan sulfurnya, itu sudah dalam satu paket di tiap butiran pupuknya. Nah, satu lagi Pak, ada yang pernah pakai pupuk DGW Pak sebelumnya Pak? Belum Pak, tapi saya lihat ada sebagian yang sudah menggunakan ini. Oke. Jadi Pak, butiran pupuk DGW itu beda Pak dengan butiran
pupuk-pupuk yang lain. Nah, keuntungannya apa Pak? Kan sekarang lagi marak-maraknya nggih Pak nggih, pupuk palsu. Nah, jadi Pak, DGW ini unik bentuknya Pak, nggak ada lagi masih yang meniru dengan bentuknya produk DGW. Jadi kenapa produknya DGW ini kok nggak beraturan, unik, ada yang pipih, ada yang besar, ada yang kecil. Karena itu dipengaruhi oleh pembuatan pupuknya sendiri tuh Pak, namanya konveksi kompon Pak. Jadi pembuatannya itu menggunakan pemadatan pupuk menggunakan suhu yang tinggi, sehingga dihasilkan pupuk yang nggak beraturan seperti itu Pak. Jadi di dalam pupuk DGW itu sudah nggak memakai istilahnya clay Pak, atau campuran tanah liat untuk pengikatnya. Jadi murni Pak, unsur hara semua Pak di DGW itu Pak, nggak ada ampas sama sekali. Nah lanjut Pak G, ke pemupukan tadi Pak. Jadi untuk fase 1 sampai 3 tahun untuk durian, kita sebagai sarankan untuk menggunakan yang DGW compaction atau yang DGW 16 plus TE nya. Jadi ada TE nya juga Pak itu Pak. TE itu ibarat kalau pupuk DGW itu Pak ya, NPK itu nasinya Pak, jadi TE itu lauk pauknya Pak. Jadi kalau kita makan nasi ada lauk pauknya, lahap nggak Pak? Nah sama Pak, seperti halnya tanaman gitu Pak. Jadi tanaman juga memerlukan lauk pauk juga Pak. Nah keuntungannya di DGW sudah plus lauk pauknya atau plus trace elemennya itu. Nah untuk masalah teknis Pak, bagaimana cara pemupukannya nanti bisa ditanyakan Pak. Jadi saya menyampaikan, ada yang ingin ditanyakan langsung aja Pak, angkat tangan, langsung bertanya, kita diskusi santai aja, jadi nggak harus nunggu materi selesai baru tanya. Jadi boleh motong pembicaraan, langsung angkat tangan, mau tanya boleh, dipersilahkan. Gila gini. Nah untuk yang pohon selanjutnya yang udah berbuah Pak, jadi kemarin yang kita lakukan ke Pak Denny itu setelah panen semua Pak G, habis panen duriannya itu kita lakukan pemupukan dengan NPK Gold Pak, seperti yang ada di situ Pak, yang saknya itu warnanya kuning. Jadi NPK nya itu 16, 10, 18. Nah NPK Gold ini Pak beda dari pupuk-pupuk NPK DGW yang lain Pak, jadi nggak ada TE nya. Kenapa kok nggak ada TE nya? Karena di produk NPK Gold DGW itu sudah ada teknologi khusus Pak, jadi namanya teknologi verticot Pak. Jadi istilahnya di tiap butirannya itu, di tiap unsur haranya itu ada pelindungnya Pak, sehingga pupuk itu terserap maksimal oleh tanaman karena nggak ada pengikat seperti besi, aluminium yang ada dalam tanah. Jadi terlindungi Pak, sehingga mudah terserap oleh tanaman. Itu kelebihan dari NPK Gold dibanding yang lainnya Pak, ada perbedaan ciri khas itu. Nah yang diaplikasikan itu dengan campuran NPK Gold dengan campuran Cakra Pandawa DAPS kemarin itu Pak. Jadi setelah panen dengan campuran NPK Gold, NPK Cakra Pandawa DAPS, dan satu lagi Pak ada tambahan namanya HXMKP Pak, seperti yang di depan itu Pak, atau ini Pak, HXMKP. Apa sih fungsi HXMKP nya ini? Dia sebetulnya untuk merangsang keluarnya bunga pada tanaman Pak. Jadi ketika masa-masa sudah siap berbuah, kita rangsang dengan campuran HXMKP Pak, agar tanaman itu berbunga dan berbuah. Nah dari sini ada pertanyaan Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yes, siapa? Mohon maaf sebelumnya Pak, sebelum lanjut dalam penjelasan apa yang Pak sampaikan, kami sebagai petani belum mengerti DGW itu apa sih, singkatannya apa gitu loh Mas. Saya biar ngerti, saya DGW itu tanya apa, biar ada salah pengertian Pak. Itu pertama dulu. Oh, okay, yang kedua, Bapak menyampaikan itu pupuk NPK DGW.
NPK tuh N-nya apa, P-nya apa, K-nya apa nanti. Nah, terus N-nya tuh fungsinya apa? Oh siap. P-nya fungsinya apa? K-nya fungsinya apa? Sehingga kami selaku petani mengerti. G. Karena bengong kita di sini tidak mengerti NPK DGW, saya di rumah itu aja ada tahu G. fungsinya apa itu loh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih masukannya, Bapak. Dengan Pak Sisiro, Suwije Pak. Pak Suwije. Oke, terima kasih masukannya. Bagus pertanyaan. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab sebenarnya. Kalau DGW nama perusahaan Pak, jadi singkatan G, DGW. Tapi yang melekat pada petani-petani yang sudah di ini kan DGW Pak. Sebenarnya singkatannya PT Dharma Guna Wibawa. Nah, melanjut ke apa namanya NPK itu apa? N itu nitrogen, apa untuk apa? Fosfatnya untuk apa? Kadar P-nya untuk apa? Kaliumnya untuk apa? Jadi di sini Pak, sebenarnya N itu Pak, N itu untuk juga merangsang pertumbuhan akar, tunas, daun, cabang, dan itu Pak lainnya. Dan fosfat itu merangsang, sebenarnya fungsinya hampir sama Pak dengan N, cuman di unsur fosfat ini dia lebih memperkuat batang, dia merangsang istilahnya di akar itu supaya cepat bertumbuh itu Pak, menjalar. Jadi bulu-bulu akar yang kalau kekurangan fosfat percuma nambahin N banyak tapi fosfatnya kurang Pak. Jadi fungsinya itu untuk istilahnya kalau pupuk fosfat ini buat merangsang untuk pertumbuhannya akar, membantu unsur nitrogen Pak. Makanya kenapa kalau di fase-fase pertumbuhan Pak, unsur N itu pasti lebih banyak daripada unsur P dan K. Tetapi Pak, unsur P juga harus lebih banyak juga Pak, karena untuk merangsang pertumbuhan dan memperkuat batang tanaman, cabang-cabangnya Pak. Nah, kaliumnya Pak sangat diperlukan juga Pak untuk penebalan dinding sel tanaman dan mengangkut itu Pak nutrisi ke jaring-jaringan tanaman. Sebenarnya itu fungsinya Pak. Nah, beda lagi kalau untuk fase-fase generatif atau pembungaan di pembuahan. Kalau sudah masuk pembuahan Pak, unsur kalium, unsur fosfat ini yang diperlukan dosis lebih banyak daripada unsur N. Karena apa Pak? Kalau di fase-fase generatif kebanyakan unsur N, pasti bunga akan mengalami kerontokan. Betul nggak Pak? Nanti akan keluar tunas baru. Nah, makanya kenapa di semua tanaman kalau udah memasuki fase-fase generatif, kalau bisa N-nya dikurangi Pak. N itu perlu tapi tetap dikurangi, jangan melebihi dosis yang P sama K-nya. Karena unsur P sama K itu dia memperkuat unsur fosfatnya. Kalau di fase-fase generatif nih Pak ya, itu memperkuat kayak apa namanya kerontokan bunga untuk pencegahan aja sih. Jadi biar dia itu nggak mudah rontok unsur fosfatnya, sama memperkuat batangnya itu dan jaringannya itu. Kalau unsur kaliumnya dia sebagai apa mempertebal dinding selnya, dia juga sebagai penambah bobot pengisian buah Pak. Makanya kenapa kalau di apa namanya durian kita anjurkan memakai DGW booster Pak. DGW booster seperti yang di pampang itu Pak, di brosurnya itu mengandungi kadar nitrogen sebesar 12%, fosfatnya 6%, terus kaliumnya 22%. Nah, di situ kan K-nya yang tinggi Pak, dan ditambah dengan unsur-unsur mikro lainnya. Nah, jadi di situ N-nya yang paling tinggi Pak, yang dibutuhkan untuk fase-fase pembuahan. Nah, mungkin Pak, selain itu kita juga ada yang namanya pengisian dari foliar Pak, pupuk daun, untuk menambahkan di fase-fase generatifnya yaitu KNO3 Pak. Pasti Bapak sudah sering yang dengar namanya KNO3 diaplikasikan pada saat buah Pak ya, atau ketika sudah pucilan buah itu keluar. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya KNO3? Jadi KNO3 ini di apa namanya istilahnya, selain pembesar buah, dia meningkatkan bobot Pak, karena di sini kaliumnya tinggi. Itu. Kalau unsur N tetap dibutuhkan untuk isi buahnya itu Pak. Pasti.
Kalau N-nya di bawah unsur P sama K, itu N-nya itu akan masuk di buahnya, Pak. Nggak ke tunas lagi gitu. Jadi menambah bobot juga. Nah, Bapak-bapak, sebelumnya tadi karena apa namanya? Saya menyampaikan istilahnya pupuk-pupuk yang dari akar aja, Pak. DGW juga kemarin Pak Denny juga mengaplikasikan pupuk foliarnya DGW, Pak. Namanya Kropas, Pak. Ada namanya Kropas 21 plus TE. Semua produknya DGW ada TE-nya semua, Pak. Sampai foliarnya ada DGW, ada TE-nya juga. Keunggulannya di situ, Pak. Nah, untuk yang oranye ini, Pak. Jadi foliar ini digunakan untuk tanaman dalam fase vegetatif. Jadi dirasa kalau kurang tanaman ini kok kurang, sudah saya pupuk, tapi kok masih kurang bagus ini daunnya. Nah, bisa Pak diaplikasikan pakai yang namanya Kropas. Karena pupuk foliar ini masuknya secara instan, Pak, cepat, Pak. Jadi ketika habis diaplikasikan paling 3 hari sudah kelihatan situ. Nah, itu fungsinya pupuk foliar, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi kalau ada ketika kita sudah pupuk dari bawah, kok ternyata kok pertumbuhannya kok masih kurang, pasti ada yang kekurangan pupukannya. Kita tambahkan lewat daun, seperti itu, Pak. Nah, ada lagi, Pak, untuk yang fase generatif yang warnanya biru, Pak. Kebetulan saya nggak ada, Pak. Kemarin juga Pak Denny sudah mengaplikasikan di sini. Oh, di pohon duriannya, Pak, ada, Pak. Jadi ketika aplikasi Kropas itu juga sekalian, Pak, masukkan KNO juga, gitu. Atau kalau enggak dicampur dengan HSMKP untuk merangsang keluarnya bunga itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, boleh tanya, Pak. Boleh. Tanya sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, Pak. Sedikit saya tambahkan, Pak. G. Hari Pak Swije. Tes. Mohon maaf, saya minta penjelasan kembali. Itu dari proses fase pembungaan, Pak. Fase pembungaan. Nanti dari awal mulai kita mengadakan pembungaan durian, tolong kami berikan penjelasan dan berikan kami bimbingan itu masalah fase-fase dan pupuk apa yang perlu diberikan, sehingga berapa hari, berapa minggu, terus penyemprotan bagaimana, sehingga sampai kami sebagai petani paham betul dan tidak salah kami beli bahan, beli pupuk atau untuk proses pembungaan durian, sehingga kami petani tepat guna dan tepat pelaksanaannya dan tepat manfaat sebagai petani bisa mengaplikasikan dan mendapat hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Kedua, kami minta dari Bapak sekalian, mohon kesediaannya untuk memberikan sebanyak mungkin penjelasan dari fase-fase proses pembuahan sampai fase selesai, sehingga kami petani mendapat hasil yang maksimal dalam hal kalau kena penyakit sampai ada durian yang sudah besar bisa gugur, durian sudah besar bisa jatuh. Nah, itu saya mohon apa yang perlu digunakan, obat apa yang semestinya dipakai, kami mohon pencerahannya sehingga kami selaku petani bisa melaksanakan atau memberi obat tepat guna dan tepat manfaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab, Pak, pertanyaannya. Untuk mengenai hama dan penyakitnya, nanti kan tadi ada pengecualian, Pak. Kita bahas pemakaian pupuknya aja. Jadi untuk hama dan penyakit nanti kita bisa sharing bebasnya ya, Pak. Jadi di luar materi ini, Pak. Tapi kita ya diskusi santai lah, Pak, istilahnya. Nah, di sini untuk penggunaan pupuk di fase-fase durian berbuah, Pak, ya. Nah, jadi ketika awal misalkan umur 4 tahun nih atau umur 5 tahun mau saya buahkan buah durian ini, mau saya coba untuk buah pertama atau perdana, Pak, ya. Nah, jadi kita sudah nggak usah pakai yang namanya pupuk fase pertumbuhan, Pak. Jadi kita yang gunakan
fase-fase generatif. Sorry Mas Farid, mungkin dimulai dari umur, ada dari beberapa petani mungkin ada yang baru tanam ya. Dari Nah, awal aja, kalau Pak. dari awal biar runtun Supaya sampai dipakai dulunya dari awal, dari dari umur nol lah. pertama ada enggak gitu? Itu jelaskan dari awal. Mohon maaf Pak Dedi, saya potong ya. Ya. Jadi yang di mungkin ya nanti kan tadi kan saya awal dari 1 sampai 2 tahun kan sudah Oke. saya sampaikan. Oh ya ya. Nah, ini kan Pak yang kayak apa namanya NPK compaction, penggunaan fase pertumbuhan dari umur 1 sampai 3 tahun. Nah, ada yang belum nyantol. Kan sudah Pak G. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang dinamakan fase generatif itu kan sekitar 4 atau 5 tahun ke atas yang istilahnya pohon itu sudah berbuah. Itu yang dinamakan fase generatif. Betul Pak G? Nah, jadi ketika untuk merangsang pembuahan atau ingin membuahkan buah apa tanaman durian itu, jadi kita harus langkah awal Pak nih. Nah, apa yang digunakan Mas misalkan? Kalau dari kita Pak, kita anjurkan pemakaian NPK Gold di awal ketika mau kita ingin merangsang keluarnya bunga itu, dan dicampur dengan namanya HXMKP sama Cakra Pandawa DAPS. Nah, apa sih Pak fungsinya kok banyak sekali Mas campurannya? Ya, karena di sini kan yang dibutuhkan unsur ketika pembungaan pasti unsur P sama K yang dibutuhkan Pak nih. Tapi tidak meninggalkan unsur N. Nah, makanya kenapa di NPK Gold masih ada unsur N-nya 16%, P-nya 10%, dan K-nya itu 18%. Nah, didorong dengan HXMKP Pak. Ini fosfatnya itu 50% Pak. Kaliumnya juga besar 35%. Jadi dari pencampuran ini kan sudah bisa formulasikan bahwasannya unsur P sama unsur K-nya dia pasti lebih besar dari unsur N Pak. Nah, untuk pemupukan awal itu Pak, kalau misalkan Mas saya masih kurang itu Pak, boleh dicampur dengan NPK-nya DGW 16-nya Pak. Jadi di mix dengan HXMKP untuk pemupukan pertama di fase pembungaan. Nah, pasti ada pupuk susulannya Pak G, atau pupuk kedua dan pupuk ketiga atau sampai pupuk kedua aja nih. Ya kan Pak? Nah, untuk pupuk selanjutnya Pak dirasa selisih 3 bulan atau 4 bulan itu kita aplikasikan yang namanya DGW booster Pak. Booster yang nilai kaliumnya tinggi itu Pak. Jadi penggunaannya itu pupuk kedua sudah diganti lagi dengan penggunaan pupuk NPK booster. Tetap ini masuk Pak HXMKP untuk sebagai campurannya, sama nambah lagi di KNO3 Pak. Karena di sini itu untuk lebih fokus di pembuahan dan memperkuat kayak buah ini agar nggak mudah rontok gitu bunganya. Nah, jadi di situ. Nah, setelah itu Pak, ketika pucilan-pucilan buah itu sudah jadi, buah durian kan biasanya dari bunga ke pucilan kan agak lama nih Pak. Nah, kita anjurkan pemakaian dari bawah juga tetap dengan cara dikocor, boleh ditanam, boleh pakai NPK booster lagi Pak, dicampur KNO3 gitu Pak. Kalau misalkan cuma sampai 2 kali, tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Tapi akan lebih bagus pemupukannya pemakaian 3 kali pemupukan Pak. Karena dia di situ lebih produktivitas untuk pembuahannya lebih maksimal Pak. Nah itu Pak. Kalau dirasa kurang, masih Pak bisa disemprotkan Pak ini Pak. Jadi selain dari bawah, kita tetap butuh yang namanya KNO3 ini bisa dikocor boleh, dari penyemprotan boleh, karena sekalian pengaplikasian kayak jamur, terus hama dan penyakit lah itu lah. Bisa di mix Pak KNO3 nya, jadi sekalian masuk gitu, enggak istilahnya kalau kita kerja ya sekalian 1 kali gitu Pak.
Jadi karena ini bebas klorin, jadi mudah Pak diaplikasikan lewat spray aja untuk pencampuran. Berarti nanti kita dalam pembungaan awal kita pakai pupuk dan sampai tangan KN juga untuk Iya. pembungaan sama apa namanya itu yang HX-nya. HXMKP Iya. Pak. Nah, itu fase kedua kira-kira sebesar berapa gitu loh maksudnya untuk di iya. ininya aplikasinya. Sehingga kami belinya obat gitu, beli pupuk dan betul, sia-sia Pak. gitu Pak. Tepat sasaran, biar tepat biar tepat dosis, Pak. sasaran kita. Iya. Oh, gitu biar kami petani istilahnya udah beli pupuk mahal terus hasilnya juga nggak maksimal. Ini yang bikin kami petani kapok gitu loh Pak. Tolong Pak penjelasannya Pak. Jadi Pak, untuk penggunaan HXMKP sebetulnya Pak ya, kalau bisa itu ketika pas mau merangsang pembungaan sampai keluar bunga Pak. Ketika sudah ada pujilan, di stop dulu enggak apa-apa Pak. Fokus pakai KNO3. Nah, ketika pohon durian itu sudah sebesar ya kan, tapi kalau di durian Pak nih, yang saya tahu Pak ya, soalnya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berbunga. Jadi kenapa saya berdirikan lagi nih? Pakai aja HXMKP Pak. Jadi MKP-nya diturunkan, dosis KNO3-nya yang dibesarkan Pak. Dengan takaran misalnya per apa namanya? Per 16 liter misalkan ya. Jadi misalkan HXMKP-nya ini awalnya sekitar 4 sampai 5 sendok, dikurangi 2 sampai 3 sendok. KNO-nya yang dibanyakin Pak. Gitu. Berapa sendok? Ya 5 sendok per tangki itu Pak. Biar enak, dosisnya udah ketahuan langsung ya Kak. Per pohon berapa kilo ya kan, dosisnya apa aja gitu. Yang dua itu bisa dikocor atau disemprot. Boleh Pak. Jadi kalau untuk selama ini Pak Denny penggunaan aplikasinya dikocor Dikocor dan di spray, dua-duanya itu tetap Pak. di akar juga bisa, di daun. Di daun juga bisa. Karena kalau ditabur ada juga yang DGW-nya itu ada bentukannya dua sebenarnya Pak di DGW Pak KNO3. Ada pril, ada kristal. Nah kalau kristal kan enak entah dikocor, entah di spray, dia lebih mudah untuk diaduk. Tapi kalau yang pril itu agar mudah ditaburnya itu menyeluruh. Kalau kita pakai kristal untuk pencampuran pupuk, misalkan pencampuran dengan booster nih Pak. Nah, Jadi Pak, pasti yang paling terakhir yang dapatnya lebih banyak pemakaian KNO karena sifatnya kristal. Tapi kalau pril kan kita bisa enak Pak pencampurannya itu. Nah, jadi untuk yang pril sebenarnya dianjurkan untuk kayak pencampuran di blend itulah Pak. Mungkin Mas Bayu boleh nambahin. Nah, Pak, saya nambahin sedikit aja Pak ya. Jadi kenapa Mas Farid tadi menyampaikan KNO3, HXMKP itu dikocor sama disemprot ya. Jadi kita punya produk foliar itu bisa diaplikasikan di spray. Nah, tanaman itu juga bisa dilakukan pemupukan lewat daun Pak, tetapi tidak sebanyak 100% kalau lewat daun.